Alkisah, pada zaman dahulu di tanah Pasundan, tersebutlah sebuah kisah yang sangat terkenal hingga kini, yaitu kisah tentang Lutung Kasarung. Kisah ini bercerita tentang pangeran tampan bernama Sang Hyang Kuruminda, yang dihukum dengan dibuang ke bumi karena melakukan kesalahan tayangan dalam wujud seekor lutung. Sebagai seekor lutung, Sang Hyang Kuruminda tersesat di sebuah hutan sehingga ia diberi nama Lutung Kasarung. Lutung Kasarung dalam bahasa Sunda berarti lutung yang tersesat. Lutung adalah sejenis kera dengan bulu lebat berwarna hitam legam dengan ekor yang panjang. Sementara itu, ada sebuah kerajaan di tanah Pasundan yang dipimpin oleh seorang ratu yang bijaksana bernama Ratu Tapa Agung. Beliau mempunyai 2 orang putri cantik nan jelita. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbalarang dan adiknya Purbasari. Hingga akhirnya pada suatu hari, sang ratu merasa cemas karena usianya yang sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan di negeri ini. Sepertinya usiaku sudah tua untuk memimpin kerajaan ini. Apa aku serahkan saja kepada salah satu putriku? Dayang, kemarilah. Baik, Ratu. Tolong panggilkan kedua putriku kemari. Baik, Hamba akan memanggil kedua tuan putri. Ada apa Ibunda memanggil kami berdua kemari? Begini putriku, usia ibunda sudah semakin tua untuk memimpin kerajaan ini. Ibu akan menyerahkan tata kerajaan ini kepada Purbasari. Apa? Ibu akan menyerahkan tahta kerajaan ini kepada Purbasari? Sementara aku adalah sulungmu. Ibu tidak adil. Karena menurut ibulah Purbasari yang cocok untuk mendapatkan tata kerajaan ini. Dengan kesal, Purbalarang pun pergi meninggalkan kamar yang berisi sang ratu dan Purbasari. Setelah meninggalkan kamar, ia pun menemui Pangeran Indrajaya tunangannya. Wahai adindaku, kenapa kamu terlihat kesal seperti itu? Bagaimana aku tidak kesal, Kanda? Tahta kerajaan ini akan diserahkan si Purbasari. Wahai adindaku, jangan kau bersedih seperti itu. Aku akan membantumu mendapatkan tahta itu dari genggaman tangan si Purbasari. Apakah itu benar, Kanda? Aku sangat cintaimu. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana jika kita akan menyusun rencana untuk menyisir si Purbasari itu dari istana ini dan tidak bisa dia kembali lagi ke istana? Tapi bagaimana caranya, Pak Kanda? Balarang, Hamba mendengarkan percakapan bagi dan berdua. Hamba memiliki saran untuk menunjukkan rencana. Berani-beraninya kau mengupir pembicaraan kami. Besar budak. Apa yang akan kau beritahu kepada Baginda? Hamba memiliki kenalan seorang penyihir sakti di tengah hutan. Apabila Baginda ingin mengusir putri Purbasari dari kerajaan, maka temuilah penyihir itu dan mintalah saran padanya. Jangan lupa untuk memberikan keping emas kerajaan pada penyihir. Baiklah, terima saran dariku. Sekarang pergilah, Dayang. Dari hadapan pasangan tersebut dengan senyuman licik di wajahnya. Ternyata sang Dayang pun merasa dendam pada Purbasari. Keesokan harinya, Pangeran Indrajaya pergi ke hutan untuk penyihir yang dimaksud oleh Siddhartha. Sepertinya jalannya ke sana. Mari kita ke sana. Oh, siapa dia? Ada apa gerangan kedua orang terhormat ini? Datang dan menemuiku. Apakah kau adalah penyihir yang dimaksud Dayang? Kanda, berhentilah bersembunyi di punggungku. Jangan takut, anak muda. Aku tahu bahwa kalian datang kemari ingin mencelakakan seseorang. Wah, hebat sekali anak ini. Bisa tahu tujuan dan maksud kami, padahal kami belum memberitahunya. Tentu saja aku tahu. Aku adalah penyihir yang sakti. Ini, berikan ini kepada Purbasari. Lalu, apa ini? Dan apa manfaatnya untuk Purbasari? Campurkan ramuan itu ke dalam makanan atau minuman yang akan dimakan oleh Purbasari. Maka kulit Purbasari akan membusuk dan berbau tidak enak. Baiklah. Terimalah ini. Aku akan mengangkatmu menjadi
istana hingga aku berhasil merebut tahta itu dari Purbasari. Purbararang dan Pangeran Indrajaya pun kembali ke istana. Purbasari pun menyambut mereka dengan senyuman di wajahnya. Pak, dari mana saja dirimu? Apakah kau sedang tinggal di Pangeran Indrajaya? Adikku yang paling bersayang ini, aku sedang mencari hidangan yang pas untuk mengangkatmu sebagai ratu yang baru. Apakah benar, Pak? Apakah hidangan itu? Aku sangat menantikannya. Lebih baik kau menunggu saja di kamarmu. Pati, Hamba Baginda. tolong bawa Purbasari ke kamarnya. Mari Baginda Putri, hamba akan hantar Anda ke kamar. Purbasari dan Pati pun pergi menuju kamar Purbasari. Setelah itu, Purbararang dan Pangeran Indrajaya pun menjalankan rencananya dengan mencampurkan ramuan dari penyihir dengan minuman untuk Purbasari. Sementara itu, Purbasari menunggu di kamarnya dengan wajah senang tak sabar. Tak lama kemudian, Purbararang datang dengan membawa nampan berisi gelas yang di dalamnya terisi minuman yang dicampur dengan ramuan. Kakak, apakah ini hidangan yang kau maksudkan itu? Iya, adikku. Dan minumlah ini, aku akan segera pergi menemui Bunda Ratu sekarang. Purbasari pun meminum minuman itu dan Purbararang pergi meninggalkannya dengan wajah senang. Tak lama kemudian terjadi keributan di koridor istana. TikTok slow-mo sing ketemu. Woi Pati, dari mana kau bawa busuk ini? Masa bau ini berasal dari kamar Purbasari, Ratu? Tidak mungkin. Bau ini tidak mungkin berasal dari kamar Purbasari. Purbasari adalah putri yang main dan bersih. Ya sudah, mari kita. Tuan Putri, bisakah buka pintunya sebentar? Aduh, bagaimana ini? Sudahlah, jangan terlalu lama. Kita dobrak saja pintu ini. Wah, ini berasal dari tubuh Purbasari, Bunda. Usir saja dia dari kerajaan ini. Kau benar Purbararang, bahwa ini berasal dari Purbasari. Pati, bawa dia pergi dari sini sebelum rakyat mengetahui hal ini. Pergi kau tak pantas berada di sini. Pati, usir saja dia dari kerajaan ini. Aku sudah tidak tahan menahan busuk ini. Baik Baginda Putri Purbararang, hamba akan membawa Putri Purbasari pergi dari kerajaan ini. Purbasari, tinggallah kau di sini. Aku akan mengirimkan bahan makanan untukmu. Jagalah dirimu baik-baik, penderitaan ini akan segera berakhir. Bersabarlah. Ya, terima kasih atas semuanya. Pergilah, aku tahu kau tidak kuat mencium bau badanku yang busuk ini. Cepat. Sang Pati pun pergi kembali ke istana. Di tengah hutan belantara, Purbasari hidup dengan damai dengan seekor kera berbulu hitam yang misterius, dan kera tersebut menaruh perhatian lebih kepada Purbasari. Lutung Kasarung selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambil bunga-bunga yang indah serta buah-buahan. Pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Ia sedang memohon sesuatu kepada Dewata.
Tidak lama kemudian, tanah di dekat Udung Kasarung merekah dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih sekali. Airnya mengandung obat yang sangat harum, dan keesokan harinya Udung Kasarung menemui Purbasari dan meminta untuk mandi di telaga tersebut. Akhirnya, Purbasari menceburkan dirinya ke telaga. Tak lama setelah ia menceburkan dirinya, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitku kembali seperti semula. Setelah beberapa bulan penobatan Purbararang sebagai ratu di kerajaan, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Ia kembali seperti semula. Apa? Kenapa kau bisa berubah seperti dulu lagi? Tidak perlu kau tahu bagaimana aku bisa kembali seperti ini. Yang jelas dengan aku yang seperti ini, aku akan melanjutkan keinginan yang telah ibunda berikan kepadaku untuk memimpin kerajaan. Tidak bisa. Aku adalah sang ratu. Aku sudah dinobatkan sebagai ratu beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Ini adalah keinginan ibunda dari awal dan tidak ada yang bisa menentang keinginan ibunda. Baiklah. Bagaimana jika kita atur tunangan kita? Mana tunanganmu? Inilah tunanganku. Tunanganku. Bagaimana dengan tunanganmu? Wah. Aku adalah wujud asli dari seekor lutung, dan aku akan menikahi Purbasari. Apa? Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Aku adalah seorang pangeran dari kayangan yang dikutuk. Ya, aku seorang pangeran, dan aku akan kembali seperti semula di saat wanita mencintaiku dengan hati yang tulus. Dan wanita itu adalah kau, Purbasari. Apa? Lalu untuk apa memasukkan racun ke dalam minuman Purbasari jika hanya kau minuman kebahagiaan? Ini tak adil. Tanpa sengaja, Pati datang dan mendengar semua percakapan mereka. Selama ini kaulah yang kaladinya Purbararang. Pengawal, tangkap dia dan hakimi dia di kerajaan. Baik, Tuan. Sudah aku duga, semuanya akan berakhir. Bagaimana keadaanmu? Dan benarkah ini adalah tunanganmu? Aku baik-baik saja, dan benar ini adalah tunanganku. Jadi, bagaimana jika kita pulang dan pertemukan tunanganmu kepada ibumu? Sungguh, ibumu sangat merindukanmu. Pangeran, maka kau ikut bersamaku ke kerajaan? Sudah kuputuskan saat kita bertemu di hutan. Aku akan menemanimu kemanapun kau pergi. Tidak kusangka aku yang membesarkanmu dan aku yang melahirkanmu. Kenapa kau tega dengan adikmu? Ibu tidak pernah menyuruh kamu seperti ini. Maafkan kami, Bunda, jangan hukum kami. Sesampainya di kerajaan, Ratu Tapak Agung sedang memberi hukuman kepada Purbararang dan Indrajaya. Kau memang putriku yang baik dan kamu memang yang pantas untuk memimpin kerajaan. Tetapi hukum tetap dilaksanakan agar mereka jatuh. Benar yang dikatakan oleh Ratu. Mereka telah banyak anak besar. Mereka pantas untuk dihukum. Bawa mereka ke penjara. Baik, Tuan. Keesokan harinya, Purbasari pun dinobatkan menjadi ratu, dan pada saat itu juga ia disunting oleh Apakah kau menikah Purbasari. dengan kita menjalani hari-hari bersamaku? Untuk pangeran, aku bersedia. Dengan ini, kalian telah menjadi suami istri. Selamat. Kalian sekarang sudah menjadi ratu dan raja. Semoga kalian hidup bahagia. Sekian